Oke, eh, Bismillah. Kita mulai ya kegiatan pada kesempatan hari ini di mata kuliah Ekonomi Teknik dan Manajemen Proyek. Ya. Nah, mata kuliah hari ini ya, eh, materinya kita akan fokuskan kepada evaluasi investasi ya, yang hubungannya dengan sebuah proyek ini profit atau tidak profit. Tapi pada saat kegiatan ini baru direncanakan. Jadi kegiatannya belum berjalan. Nah, ini menjadi sangat penting hubungannya apa? Untuk melihat apakah proyek ini bisa dianggarkan atau tidak. Misalnya dalam konteks proyek ini adalah uh, kegiatan yang membutuhkan penganggaran dari pihak lain. Gitu ya. Misalnya proyek tentang pembangunan IPLT, instalasi pengolahan lumpur tinja di satu wilayah. Gitu ya. Nah, proyeknya kan berjalan dalam jangka waktu yang agak panjang, mungkin beberapa tahun. Tidak hanya aktivitas pembangunannya saja, tapi misalnya masuk ke dalam bagian master plan, kemudian diuji studi kelayakannya, gitu. Kemudian dicoba desain lewat DED, baru kegiatan konstruksi. Gitu. Jadi melewati tahapan itu. Nah, salah satu untuk mengevaluasi investasi ini adalah dimasukkan ke dalam studi kelayakannya untuk melihat kelayakan ekonomi yang bisa dimunculkan dalam uh, kegiatan IPLT tersebut. Gitu ya. Jadi sebelum dibangun dibahas terlebih dahulu ya apa yang uh, dilakukan gitu ya terkait dengan kegiatan yang akan dibangun tersebut. Gitu ya. Oke, uh, selanjutnya adalah materi kita pada kesempatan hari ini evaluasi investasi, terus kemudian berbagai macam metode yang bisa digunakan untuk mengevaluasi investasi tersebut, ya. Nah, namun prediksi saya tidak semua metode bisa kita bahas hari ini, ya. Kalau tidak cukup, nanti kita sambung di pertemuan yang akan datang, atau nanti lewat latihan-latihan. Yang penting adalah metode ini banyak sekali, ya, yang intinya untuk melihat kelayakan dari investasi yang akan dilakukan. Ternyata banyak cara gitu ya. Tapi tujuannya sama gitu ya, untuk mengevaluasi. Dan metode-metode ini ya, itu digunakan dengan berbagai macam kondisi gitu ya. Misalnya ketersediaan data gitu. Misalnya ini contohnya saat kita buat studi kasus gitu ya, kan butuh banyak data. Gitu ya. Data-data tersebut ya ketersediaan data tersebut akan menentukan metode mana ini yang paling cocok gitu ya. Ataupun saat bukan studi kasus berupa perkuliahan saja gitu ya, tapi studi kasus yang ada di lapangan, ya, ketersediaan data yang dimiliki oleh owner dari rencana kegiatan tersebut gitu ya. Jadi bisa dianalisis dengan berbagai macam. Nah, dari metode-metode ini mungkin ada yang pernah didengar gitu ya. Misalnya payback period gitu ya, atau benefit cost ratio gitu ya, atau net present value yang kemarin kita sempat bahas di beberapa pertemuan kemarin tentang uh, present value dan future value ya. Nilai saat ini dan nilai di masa yang akan datang. Karena hubungannya investasi ini bukan hanya saat ini gitu ya. Tapi kalau ada keputusan investasi saat ini di tahun 2024 gitu ya, kemungkinan akan diterapkan di 2025 paling cepat gitu ya. Atau bahkan proyeknya membutuhkan 5 tahun proses konstruksi misalnya, suatu proyek yang besar sekali yang dipecah-pecah menjadi beberapa tahapan sehingga investasi itu akan bicara masa yang akan datang, tidak hanya kondisi saat ini. Gitu ya. Oke, kita coba masuk ya di bagian yang pertama, evaluasi investasi apa sih gitu ya. Kira-kira evaluasi investasi. Kok investasi itu perlu dievaluasi begitu ya? Pertanyaannya mungkin seperti itu gitu. Ya. Oke,
Apa yang perlu dilakukan gitu ya terkait dengan hal ini? Misalnya gini pertanyaannya gitu. Eh, Saat sebuah perusahaan ingin melakukan investasi pada proyek baru, misalnya perusahaan tambang nih, sudah berjalan di beberapa lokasi. Existingnya sudah jalan, gitu. Tapi mereka ingin membuka lokasi tambang yang baru di lokasi yang mungkin jauh di lokasi existing, ya. Sehingga perlu mengevaluasi, walaupun mereka sudah ahli nih di bidang pertambangan, tapi dengan kondisi yang baru, ya, di provinsi yang berbeda, akses yang berbeda, standar administrasi yang berbeda, sehingga mereka perlu mengkaji, ya, investasi ini cocok untuk dilanjutkan atau gimana gitu. Nah, penting untuk mengevaluasi apakah proyek tersebut akan menguntungkan atau tidak. Ya, namanya juga ngomongin investasi, saat kita akan menginvestkan uh, uang kita dalam suatu aktivitas tertentu, pasti kita mengharapkan ada feedback ya kepada kita gitu. Berapa lama nih baliknya gitu. Ya, misal ada teman nih ngajak investasi. Ini lagi tren nih es teh jumbo gitu ya. Berapa modalnya gitu ya. Yuk kita usaha gitu ya. Oh modalnya kira-kira butuh 5 juta misalnya gitu. 5 juta untuk beli apa saja gitu. Oh, untuk gerobaknya, untuk apa? Beli bahan bakunya, beli alat-alatnya gitu, penampung airnya, beli pengaduknya, beli cupnya, beli sedotannya, beli plastiknya, macam-macam gitu. Dan termasuk biaya untuk menggaji pegawai dalam waktu tertentu, sehingga butuh uang 5 juta. Oh, ternyata diajak nih, misal diajak. Alia, Bu, mau nggak invest nih Arkan yang lagi punya kegiatan nih terkait dengan apa namanya mau buka es teh jumbo tadi gitu ya, misalnya gitu. Oh, kayaknya nggak berani deh ya. Yang berani ternyata Amanda gitu. Amanda tanya nih, kira-kira kalau saya mau invest 5 juta secara full, berapa uang yang akan kembali gitu. Atau pertanyaannya lebih gampang, kapan saya balik modalnya? Nah, ini dijawab lewat evaluasi investasi. Ada metodenya. Nah, teman-teman nanti bisa ngitung juga. Karena sebenarnya metodenya sangat mudah. Ada rumus-rumusnya, tinggal dimasukkan angkanya. Kira-kira gitu. Tetapi sebelum kita masukkan angka tersebut, tentunya kita perlu memahami untuk apa sih dilakukan itu. Misalnya muncul pertanyaannya, apakah investasi tersebut akan memberikan manfaat ekonomis terhadap perusahaan? Gitu. Amanda mau ngasih uang 5 juta tadi, dia dapat manfaat nggak ya dari 5 juta? Jangan-jangan dapat apa curhatan terus, nggak laku, dan seterusnya. Berarti tidak dievaluasi investasi yang akan dilakukan. Atau yang kedua, apakah investasi yang dimaksud sudah merupakan pilihan yang optimal dari berbagai macam kemungkinan yang ada? Misal, oh jangan es teh jumbo deh, kita buka seblak seblak aja misalnya, gitu. Atau buka cilok aja gitu ya. Nah, setelah dibandingkan, ternyata semuanya butuh ada yang 5 juta, ada yang butuh 6 juta, ada yang butuh 7 juta gitu ya. Tergantung dari eh, apa komponen-komponen di dalam usaha tersebut. Nah, apakah dari investasi itu saya akan memilih yang 5 juta, akan milih yang 6 juta, atau milih yang 7 juta gitu ya? Itu kan pertanyaannya. Oh, saat saya akan milih, ya sudahlah. Saya milih yang paling rendah saja karena uangnya cuma ada 5 juta gitu. Nah, evaluasi investasi ini perlu menjawab itu juga gitu. Bukan berarti yang kecil yang paling aman, yang paling besar, yang paling menguntungkan, tapi harus dijawab lewat metode ini. Kira-kira gitu. Nah, kepentingannya ada di sana. Nah, suatu investasi merupakan kegiatan untuk menanamkan modal jangka panjang. Jadi, invest hari ini 5 juta, belum tentu minggu depan dapat balik 5 juta gitu. Jadi butuh waktu yang panjang. Ya, namanya juga kita usaha, kadang ada rugi, kadang ada untung gitu. Kapannya diprediksi lewat
evaluasi investasi ini. Di mana selain investasi tersebut ya perlu pula disadari dari awal bahwa investasi akan diikuti oleh sejumlah pengeluaran yang lain secara periodik dan perlu disiapkan. Apa saja misalnya ya. Pengeluaran biaya-biaya operasional, uh, gaji pegawai tadi, beli cup baru gitu ya, beli sedotan, beli plastik, biaya perawatan, oh gerobaknya rusak nih, gitu ya, mesin dispensernya rusak nih, gitu. Atau biaya-biaya lain yang tidak dapat dihindar. Buka pertama, terus kemudian ketipu nih sama pelanggan, salah kembalian, kasih 100.000, kembalinya ternyata tidak sesuai gitu ya, malah kita rugi. Nah, di samping pengeluaran, ya, investasi akan menghasilkan sejumlah keuntungan ya, atau manfaat. Mungkin dalam bentuk penjualan-penjualan produk, benda, jasa, penyewaan fasilitas gitu. Misal nih dalam investasi, oh ST Jumbonya dapat tawaran ini untuk buka di sebuah acara rapat gitu ya, di kampus nih misalnya. Padahal bukanya di depan boulevard ya, terus kemudian diminta, Mas besok mau nggak jualan di dalam. Kebetulan ada rapat nih. Peserta rapatnya berapa, Pak? Ada 500 orang nih. Berarti apa? Ada potensi-potensi yang dihasilkan dari hasil penjualan yang dimiliki. Nah, dalam rangka itu, ya, dalam rangka aktivitas tersebut, ya, akhirnya diperlukan, gitu ya, tools evaluasi investasi yang tadi ada di depan. Gitu. Saya buat tanda panah gitu ya. Makin ke bawah itu makin kompleks metodenya. Semakin kompleks metode yang digunakan, semakin banyak informasi yang bisa didapatkan tentang kelayakan sebuah proyek. Namun juga ya, seimbang juga nih, membutuhkan lebih banyak data dan perhitungannya tentunya lebih rinci. Ya adil lah ya saat kita bisa dapat fasilitas yang lebih banyak dari hasil perhitungan tersebut, tentunya kita butuh effort juga untuk mendapatkan hasil uh, tersebut. Ya. Oke. Eh, tadi kita sudah bahas ya, mengapa perlu dinilai investasi tersebut ya. Eh, Setiap proyek itu butuh modal ya. Modal itu bisa sumbernya bisa macam-macam. Dari ownernya langsung atau membutuhkan pihak lain untuk memberikan modal. Makanya kemarin ada return of investment ya, return of capital, sehingga perlu dihitung gitu ya. Karena misal ada keterlibatan material lain yang akan masuk dalam proyek kita, walaupun uang kita ya sebagai pengusaha, sebagai kontraktor, kita perlu menghitung supaya apa? Jangan sampai uang kita yang butuhnya biayanya sangat besar. Kalau cuma 5 juta tadi kan gampang. Ya. Tapi ternyata butuh 500 triliun gitu ya. Wah, uang yang ada ternyata dana tabungan si owner tadi ya 500 gitu ya. Berarti uh, perlu dipertimbangkan. Dia layak nggak menginvestasikan uangnya? Kalau layak, dia akan dapatkan kapan uangnya tersebut lagi gitu. Berarti kan ada pendapatan bulanan yang akan dia dapat. Mulai bulan kapan dia dapat? Itu namanya modelnya proyeksi-proyeksi ekonomi. Pastinya sangat menarik ya. Kita saat bicara ini ya bicara uang, walaupun uangnya nggak ada gitu ya. Tapi kita bisa tahu prediksi-prediksi tadi. Nah, dengan adanya penilaian investasi, itu membantu kita untuk menentukan apakah modal yang kita keluarkan itu akan menghasilkan keuntungan di masa yang akan datang. Bisa salah nggak ya penilaian investasi? Sangat bisa gitu ya. Namanya juga model proyeksi. Kayak kita tugas-tugas kan
menghitung jumlah penduduk gitu ya. Jadi eh, sangat mungkin gitu ya. Sangat mungkin di apa terjadi kesalahan. Gitu ya. Nah, dalam aktivitas ini ada cash inflow dan cash outflow ya, uang yang diterima oleh proyek dan uang yang dikeluarkan untuk menjalankan proyek. Biasa kita sebut sebagai pendapatan dan biaya, biaya yang perlu dikeluarkan. Nah, tujuannya pasti untuk memastikan bahwa proyek memberikan keuntungan yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Ya, namanya juga orang cari untung gitu. Gimana dari modal 5 juta tadi, gitu ya, modal 5 juta tadi bisa dapat 6 juta, bisa dapat 10 juta, bisa dapat 15 juta tanpa harus mengeluarkan lagi gitu ya. Jadi dengan modal sekecil-kecilnya tapi dapat mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kan prinsip usaha seperti itu gitu ya. Tapi tentunya modal yang paling kecil ini harus dipertimbangkan. Jangan sampai merusak kualitas, gitu ya, menurunkan pelayanan, gitu ya. Oh, untuk temboknya ini kita butuh 500 juta misalnya, gitu ya. Sebuah gedung yang sangat besar, gitu ya. Oh, dikurangi aja biar untungnya kita besar. Kasih 250 juta dikurangi 50%. Berarti kualitas gedungnya nanti dipertanyakan. Tidak seperti itu gitu ya. Tapi dengan berbagai macam penghematan yang bisa dilakukan. Oke, kita masuk ke bagian yang kedua. Ya. Bagian yang kedua tadi ada berbagai macam tools yang bisa digunakan untuk evaluasi investasi. Apa saja? Saya coba buat bagian kedua ini untuk masing-masing gitu ya. Jadi nanti ada 3, 4, 5, 6 gitu ya. Jadi kalau kita lihat tadi ada payback period, ada BCR, ada NPV, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kita coba lihat satu persatu. Gitu ya. Nah, PBP, payback period itu gitu ya uh, paling mudah gitu ya, karena dia urutan paling atas. Jadi, cukup menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi awal dari cash inflow yang dihasilkan setiap tahun. Gitu ya. Jadi uang 5 juta tadi, ya, kemudian dibandingkan ya, dengan pendapatan dari hasil penjualan ST Jumbo tadi, cash inflow. Jadi cash inflow itu adalah uang yang masuk. Kompleksitasnya rendah, tidak mempertimbangkan nilai uang waktu. Ya. Kegunaannya berguna untuk menilai seberapa cepat modal dapat kembali. Namun tidak mempertimbangkan profitabilitas jangka panjang ya, atau manfaat setelah periode pengembalian. Ya, setelah investasi awalnya selesai, dia selesai juga hanya menghitung waktunya berapa ya gitu ya. Kira-kira gitu. Ini sangat mungkin kalau kalian mau tebak-tebakan tadi ST Jumbonya eh, PBP-nya itu berapa ya, ya layak atau tidak. Ya. Nah, gimana cara ngitungnya? Oh, seharusnya ini muncul satu-satu, tapi nggak apa-apa. Ya, analisis PBP ini dasarnya bertujuan untuk mengetahui ya seberapa besar, ya seberapa lama periode investasi akan dapat dikembalikan saat terjadinya pulang pokok gitu ya. Ya, balik modal gitu ya. Pulang pokok bahasa orang jualan banget ya, pulang pokok, balik modal atau bahasa teorinya ada break even point ya. Nah, BEP-nya kapan gitu ya. Lamanya periode pengembalian ya, lamanya periode pengembalian pada saat kondisi BEP. Oke, sebentar saya cari untuk bisa coret-coret sebentar ya. Oke. Nah, lamanya. Oke, ternyata tidak bisa juga. Ya, ya sudah. Lamanya periode pengembalian pada saat BEP ini dihitung ada rumusnya gitu ya. Nah, nanti kita coba dalam uh, perhitungan kita. Eh, Jika komponen cash flow benefitnya atau cost-nya bersifat annual, ya. Jadi uang yang masuknya sama,
uang yang keluarnya sama, jadi tidak fluktuatif gitu ya. Atau fluktuatif tapi masih di ring angka yang sama gitu ya. Jadi rumusnya jadi ini, investasi dibagi dengan annual benefit. Nah, nanti ketemunya periode waktu. Itu bukan kali gitu ya, tapi bahasa. Mungkin agak beda dengan rumus di kalkulus gitu ya, perhitungannya. Maksudnya itu ada periode waktu. Nanti kita akan lihat. Nah, kriteria keputusannya gimana? Gitu. Untuk mengetahui apakah rencana suatu investasi tersebut layak ekonomi enggak gitu ya. Diperlukan suatu ukuran kriteria. Jadi mana nih BEP-nya berapa gitu. Jadi dalam metode bukan merode ya, metode BPP ya. Rencana investasi dikatakan layak atau visible jika K, K itu adalah ini gitu ya. K ini, K itu ya lebih kecil daripada N. Nah, N itu tahun ya. Nanti kita lihat. Dan sebaliknya. Misalnya contoh ya, contoh. Suatu investasi akan mengeluarkan biaya itu sebesar ya, eh, sebesar 120 juta. Ya. Kemudian diikuti dengan biaya operasional 10 juta. Benefit setiap tahunnya dapat 30 juta. Umur investasi N-nya ya, N-nya itu adalah 8. Setelah itu aset akan laku terjual 50 juta rupiah. Nah, berarti apa ya kira-kira ini contohnya gitu ya. Jadi kita butuh uang untuk investasi itu gitu ya. Terus kemudian kita pakai apa namanya? Misalnya ya eh, unit eh, pengolahan IPAL portable misalnya. Gitu. Jadi ada IPAL portable butuh dana itu 120 juta rupiah untuk buat. Untuk operasional butuh dana 10 juta per tahun. Tapi saat diolah gitu, limbahnya berarti apa? Ada benefit 30 juta rupiah per tahun. Oh, kenapa ada benefit? Ada pihak lain yang menyetorkan limbah, terus kemudian dia harus bayar. Nah, Pak, saya boleh nggak minta tolong limbah saya diolah? Gitu ya. Nah, oke, boleh. Sekian rupiah per meter kubik air limbah ya. Nah, disebutlah benefit sebesar 30 juta rupiah. Umur investasinya 8 tahun. Artinya kita bisa ngitung nih alat ini ya. Kira-kira bisa dipakai ya kurang lebih 10 tahun lah. Saya pakai 8 tahun, saya pingin ganti dengan unit berikutnya. Nah, setelah saya pingin ganti IPAL portable tadi, IPAL tersebut masih bisa untuk dijual. Nah, tapi ada penurunan harga. Gitu. Dengan modal 120 juta, ternyata bisa dilaku secondnya. Gitu. Ya, kayak kita beli mobil lah, kira-kira gitu ya. 50 juta rupiah. Nah, yang dihitung adalah payback period. Nah, dalam buku yang saya sempat share beberapa waktu yang lalu, gitu ya, ada grafik yang bisa digambarkan dalam studi kasus ini. Gitu ya. Ini investasi 120 juta, gitu ya. Kemudian biaya operasional 10 juta, gitu ya. Kemudian ada benefit 30 juta. Dan ada set yang laku terjual, secondnya 50 juta. Jadi kalau ke atas itu adalah uang yang masuk, yang ke bawah itu adalah uang yang keluar. Cara ngitungnya gampang sekali gitu ya. Dengan rumus tadi, karena dianggap annual, ya, tetap dapat 10 juta per tahun, tetap biaya keluar 30 juta. Oh, masuk 30 juta per tahun, biaya yang keluar 10 juta per tahun, maka investasi dikurangi, dibagi dengan annual benefit. Jadi 120 juta dibagi dengan 30 juta dikurang dengan 10 juta. Jadi omsetnya adalah 30 juta. Belum dikurangi dengan biaya operasional. Ya. Jadi keuntungannya, benefitnya adalah 20 juta.
Nah, dikali. Nah, ini saya bilang tadi bukan perkalian periode tahun, tapi ini X tahun gitu ya. Jadi artinya ini tinggal pindah. Ketemulah 120 dibagi dengan 20 juta. Ketemulah 6 tahun. Jadi syaratnya tadi apa? K lebih kecil daripada atau sama dengan daripada N. Jadi kalau kita lihat N-nya tadi adalah 8. Jadi K itu lebih kecil daripada 8. Maka periode pengembalian investasi memenuhi syarat atau layak. Artinya cara bacanya adalah 6 tahun ya. 6 tahun itu sudah mendapatkan udah balik nih ya, udah balik 120 juta tadi. Ah, 6 tahun lama banget 120 juta. Tapi kita ada membuka lapangan pekerjaan, dapat mengolah air limbah. Nah, itu yang dihitung manfaat tadi, benefit cost ratio, itu dihitung di metode. Nah, jadi karena ini metodenya hanya untuk ngitung tahunnya saja, payback back period ini ya, atau ini PBP ini hanya menghitung kapan kembali. Tapi saat ngitung ada ternyata benefit yang lain dan seterusnya, itu menggunakan apa cara yang lain. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Yang kedua, ya, benefit cost ratio. Ya. Apa bedanya? Tadi payback period. Nah, ini yang saya sempat singgung tadi. Ada benefit cost ratio. Ya. Apa relatif lebih mudah? Relatif mudah juga, ya, melibatkan perbandingan antara manfaat, benefit, dan cost. Sedikit lebih kompleks dibandingkan dengan PBP karena memerlukan perhitungan diskonto dan untuk manfaat atau biaya gitu. Ya rate invest rate-nya gitu ya. Jadi ada persentase penambahan gitu ya. Ya, kalau kita sebut dengan interest gitu, atau bunga yang didapatkan di sana gitu. Kemudian kegunaannya berguna untuk membandingkan proyek alternatif, terutama ketika anggaran terbatas. Ya. Nah, ini bisa untuk menunjukkan efisiensi penggunaan biaya. Nah, bagaimana caranya? Oh, ini agak banyak tulisan gitu. Suatu metode yang sering digunakan dalam tahap evaluasi di awal perencanaan investasi, ya. Atau sebagai analisis tambahan dalam rangka memvalidasi hasil evaluasi yang telah dilakukan dengan metode yang lain. Misal, evaluasinya sudah payback period, ya. Yang kedua, eh, cara ini ya untuk membandingkan tadi payback period tadi. Akhirnya benefit cost ratio. Nah, di samping itu, metode ini sangat baik untuk dilakukan dalam rangka mengevaluasi proyek-proyek pemerintah yang berdampak langsung pada masyarakat. Jadi kan masyarakat ini nggak langsung dapat uang secara langsung, gitu ya. Tapi ada dampak yang dimaksud baik itu positif maupun negatif, gitu. Misal proyek pembangunan air bersih gitu ya. Masyarakat mendapatkan air, ada manfaat ekonomi. Dia tidak harus capek-capek cari air gitu. Nah, dia bisa mendapatkan air dengan membuka keran. Waktunya bisa dipakai untuk aktivitas yang lain. Oh, bisa aktivitas ini. Bisa meningkatkan kesejahteraan dari kegiatan yang dilakukan. Ataupun yang berdampak negatif ya. Oh, balik di ke sini. Nih. Berdampak negatif ya. Apa itu dampak negatif gitu ya? Misal dengan kegiatan proyek tersebut ternyata terjadi potensi pencemaran udara, kebisingan, mengganggu keresahan masyarakat, mengganggu aktivitas istirahat masyarakat. Nah, ini juga dimaksud dengan metode bisa dihitung dengan benefit cost ratio.
Nah, metode ini memberikan penekanan terhadap nilai perbandingan antara aspek manfaat. Jadi, ada manfaat yang perlu dihitung ya agar diperoleh ya, aspek biaya kerugian yang ditanggung dengan dengan adanya investasi tersebut. Rumusnya agak lebih panjang gitu ya, dibandingkan dengan payback period tadi. Gitu ya. Nah, rumus umumnya benefit dibagi dengan cost. Benefit dibagi dengan cost. Gitu. Jadi keuntungan dibagi dengan cost. Tidak hanya pertimbangan tadi ada investasi gitu ya. Untuk mengetahui apakah rencana suatu investasi tersebut layak atau tidak, ya ini ada hitungannya. Kalau tadi payback period lebih kecil dibandingkan dengan N, yaitu tahun investasi. Kalau ini pakai angka 1. Gitu ya. Jadi kalau lebih besar atau sama dengan 1, investasinya layak. Gitu ya. Tapi kalau kurang dari 1, investasinya tidak layak. Unfeasible. Bukan impossible ya, nah, feasible dan unfeasible. Gitu. Nah, contohnya apa? Misalnya, gitu ya. Tapi tadi ya, lagi-lagi eh, cara ini lebih kompleks dibandingkan tadi. Kalau tadi kan untuk ST Jumbo cocok ya dengan berbagai macam eh, data yang lebih sederhana gitu. Misalnya ini ya, ada proyek waste to energy di kota X dirancang untuk mengolah sampah perkotaan dan menghasilkan energi listrik dari hasil proses pembakaran sampah. Misalnya dia pakai modelnya adalah model pengolahan termal untuk sampah tersebut. Panas yang dihasilkan diambil nih untuk dirubah menjadi energi listriknya. Tujuan proyek ini untuk mengurangi volume sampah di TPA dan menyediakan energi terbarukan bagi kota. Jadi sampah yang masuk dari di TPA tersebut diolah sedemikian rupa. Nah, ini ditanyakan apakah layak enggak gitu. Nah, ada beberapa asumsi ya data proyek yang digunakan. Nah, di situ ada nih investasi awal misalnya gitu ya. Investasi awal yang perlu eh, di ditampilkan misalnya. Nah, sebagai capital expenditure, ya, PEC. PEC-nya 100 miliar gitu ya. Oh, biaya investasi awalnya itu 100 miliar nih gitu ya. Kemudian biaya operasional atau kita sering sebut sebagai OPEX ya. Operational biaya operasi dan pemeliharaan operational maintenance-nya sebesar 15 miliar. Masa operasi proyek 10 tahun, tingkat diskontonya adalah 8% per tahun. Produksi listrik yang dihasilkan dari sampah adalah 20 juta ya, 20 juta kilowatt atau 20 megawatt ya. Harga jualnya adalah 1.500 per kWh karena listrik yang dihasilkan dijual ke PLN, PLN baru menyebarkan kepada masyarakat. Ya. Penghematan biaya pengolahan sampah karena sampah diolah menjadi energi adalah sebesar 5 miliar per tahun. Ya. Pendapatan tambahan dari penjualan residu, ada abu, sisa pembakaran sebesar 2 miliar per tahun. Jadi bisa dibayangkan angka-angkanya nambah gitu ya. Tidak semudah pada saat contoh perhitungan uh, payback period ya. Nah, langkah perhitungannya kayak apa gitu. Mudah-mudahan jelas ya, tidak terlalu buram. Nah, contohnya adalah misalnya kita hitung dulu total nilai manfaat tahunan. Jadi sebenarnya total benefitnya itu berapa gitu ya. Total benefitnya berapa? Tadi kan ada pendapatan dari penjualan listrik. Kemudian ada eh, penghematan, mungkin kalau ingat tadi, penghematan biaya pengolahan sampah. Kemudian ada juga ya, biaya yang didapatkan dari hasil penjualan residu. Gitu. Jadi artinya adalah benefit itu seluruh uang yang mungkin masuk dalam proyek ini. Jadi dari jual listrik 20 juta kWh
per tahunnya, sedangkan 1 kWh dihargai adalah Rp1.500, sehingga didapatkanlah 30 miliar per tahun dari penjualan listrik. Ya. Kemudian biaya penghematan sampah tadi sudah langsung disebut, nggak perlu dihitung lagi. Ada 5 miliar per tahun, penjualan residu ada 2 miliar per tahun. Jadi totalnya adalah sebesar 37 miliar per tahun. Jadi benefit. Karena rumus BCR tadi kan secara sederhana benefit per cost kan. Jadi benefit dibagi cost yang didapat. Berarti langkah selanjutnya setelah benefit didapatkan, gitu ya, setelah benefit didapatkan, cost tersebut ya bisa dihitung nggak, gitu ya? Bisa dihitung nggak, ya? Nah, caranya gimana? Berarti kita yang langkah kedua adalah menghitung total biaya yang dibutuhkan untuk operasional tadi. Sudah disebut tadi, ada biaya operasional sebesar 15 miliar per tahun. Yang kedua, ya, yang kedua, karena proyek memiliki umur 10 tahun, ya, kita bisa bagi investasi awalnya ke dalam 10 tahun. Berarti 100 miliar dibagi dengan masa operasional. Berarti butuh biaya juga kan. Jadi artinya uang yang keluar. Nah, karena tadi 10 tahun diinvestkan 100 miliar per tahun, 100 miliar selama 10 tahun, berarti per tahunnya berapa? Oh, berarti kebutuhan biaya per tahunnya sebesar 10 miliar. Jadi biaya yang keluar ini saja, sehingga total biaya tahunannya adalah 25 miliar. Jadi kalau tadi benefitnya berapa tadi? Masih ingat ya? 37 miliar, biaya yang keluar adalah 25 miliar. Nah, kita perlu hitung. Nah, ini agak masuk dengan materi selanjutnya sebenarnya gitu ya. Jadi agak tumpang tindih, tapi nggak apa-apa lah ya. Net present value yang kita sudah hitung minggu yang lalu. Gitu ya. Kita bisa menghitung NPV dari manfaat dan biaya. Kita perlu ada tingkat tadi diskonto tadi ya. Biaya tahunan menggunakan tingkat diskonto sebesar 8%. Jadi total benefit ya, 37 miliar. Ini kalau ada diskontonya 8% jadi berapa ya kira-kira gitu ya. Jadi kita bisa hitung dengan rumus ini. Gitu ya. Rumus ini keluarnya di NPV, tapi nggak apa-apa, dicatat aja dulu. Gitu. NPV manfaat benefitnya adalah 37 miliar dikali 1 kurang 1 ya, tambah 0,08. 0,08 itu adalah 8%. Dipangkatkan min 10. Min 10 adalah 10 tahun. Nah, untuk benefitnya ada NPV, untuk cost-nya juga ada NPV. 25 juta, 25 miliar dibagi dengan tingkat diskontonya. Diskontonya berarti berapa tadi? 0,08. Nah, sehingga kita bisa hitung nih dua-duanya. Contoh perhitungannya, kita hitung dulu PV-nya, present value anuitasnya, berhubungan dengan diskonto tadi, 0,08. Ya, ketemulah angka 6,7101. Kenapa nih dihitung? Karena kan setiap ada NPV manfaat dan biaya, rumus pengalinya sama gitu ya. Jadi perlu dihitung dulu. Ini sangat simpel sekali. Gitu ya. Jadi NPV manfaatnya berapa? 37 miliar dikali dengan 6,7 nih. Ketemu 248 miliar. NPV biayanya berapa? Gitu ya. 25 miliar dikali dengan 6,7. 6,7-nya tetap sama. Ketemulah sebesar 167. Jadi BCR rasionya ya, NPV manfaat dibagi dengan NPV biaya. Ketemulah angka 1,48. Nah, kita kembali ke tadi ya. Kesimpulannya adalah BCR kalau lebih besar dari 1 apa? BCR kalau lebih kecil dari 1 apa? Jadi karena nilai BCR-nya lebih besar dari 1, proyek ini dianggap layak untuk dilanjutkan.
Ini menunjukkan Rp1 yang diinvestasikan akan menghasilkan manfaat sebesar 1,48. Jadi kalau ada investasi 100 miliar, berarti akan didapat 148 miliar. Kira-kira gitu. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Pagi-pagi kan nggak apa-apa hitung-hitung. Nanti kita akan latihan contohnya saya sediakan. Gitu ya. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Gitu ya? Karena ada beberapa metode lagi kita akan bahas di pertemuan yang akan datang supaya melihat keefektifan penjelasan. Kan kita punya tadi 6, berarti yang sudah dijelaskan 2, berarti kita masih punya. Nah, kita akan ketemu di pertemuan mendatang untuk menjelaskan 4 metode lagi.